Jika Jupiter sibuk menemani Valerie, bukankah akan berdampak pada pekerjaan laki-laki itu? Dan tentu saja kakek Paul tidak senang akan hal itu. Ibu, kau sakit? Hanya anak berusia 8 tahun inilah yang bisa mengerti Valerie sekarang. Valerie tersenyum samar menggelengkan kepala. Tidak sayang, ibu hanya sedikit lelah. Kenapa ibu tidak beristirahat? Aku bisa bermain sendiri, jangan khawatirkan aku. Ikan-ikan yang berada di bawah kaki mereka berebut mengejar makanan yang baru dituangkan Rainer, membuat suara bermerisik oleh gerakannya. Mata Valerie menatap ikan-ikan berbagai warna itu untuk mengalihkan pikirannya sejenak. Rainer memutar wajahnya menghadap Valerie. Jika suatu saat sesuatu yang buruk terjadi, apakah kau akan membenci ibu? Tanya Valerie tanpa mengalihkan tatapan dari gerombolan ikan di dalam kolam. Hal buruk? Tampaknya Rainer tidak mengerti. Anak kecil itu berpikir sembari menunggu maksud dari perkataan ibunya. Tapi sampai waktu sudah berlalu beberapa detik, Valerie tidak juga melanjutkan perkataannya. Mungkinkah ibunya akan meninggalkan Rainer lagi? Kau tidak akan meninggalkan aku? Kau sudah berjanji? Dada Valerie terasa diremas akan ucapan Rainer yang mengingatkan janjinya terhadap anak itu. Tapi apa yang bisa Valerie lakukan jika ternyata ke depannya nanti ombak itu akan datang menghempas? Jupiter benarkah dia bisa menyelamatkan Valerie dari beratnya masalah ini? Bukan dia tidak ingin percaya pada Jupiter, tetapi jika dipikir-pikir, rasanya tidak mungkin Valerie berharap Peter akan mempertahankan Valerie di sisinya. Sementara Rainer membenci Valerie, itu akan sangat berat bagi seorang ayah. Ibu, aku tidak peduli akan masa lalu. Aku tidak mau tahu apa yang kau lakukan sampai semua orang sangat membencimu. Yang aku tahu, kau adalah ibuku. Maka kau yang sekaranglah yang harus aku cintai. Tidak peduli bagaimana mereka ingin menyingkirkanmu dari rumah kita. Tapi aku mohon, jangan menyerah begitu saja. Sekali kau memilih datang sebagai ibuku, selamanya aku harap kau mencintai dan menjagaku. Rainer berkata, lantas melemparkan makanan ikan ke dalam kolam. Bukankah anak ini terdengar sangat dewasa sekali? Valerie selalu bimbang, tetapi Rainer terdengar tidak peduli akan masalah yang ada di keluarga mereka. Dan yang lebih membuat terharu adalah ketika Rainer rasakan hanya ingin melihat ibu yang dia kenal sekarang. Apakah mungkin anak itu akan tetap begitu ketika nanti semua terbongkar? Dengan dada yang semakin bergemuruh, Valerie memeluk leher Rainer dan mendekapnya dekat di dada. Gadis itu merasa seperti Rainer adalah penyemangat dan penguatnya menghadapi segala masalah, selain Jupiter tentunya. Dua ayah beranak ini seperti jimat bagi Valerie untuk tetap kuat menghadapi segala kenyataan. Ibu sangat mencintaimu, bisiknya hampir tidak terdengar dan mengecup-kecup kepala Rainer. Setitik bening kristal jatuh dari sudut matanya, hangat seperti hatinya saat ini. Valerie sangat bahagia di antara kekhawatiran yang terus mengganjal di rongga dada. Sampai malam tiba dan Jupiter belum juga kembali, gadis itu mencari kekuatan melalui Rainer dengan terus bersama. Tadi sangka kakek Paul yang sejak pagi tidak terlihat mendatangi mereka ke kamar milik anak itu. Tongkat yang terus menempel di tangannya terdengar beradu dengan lantai, mengikuti langkah kaki tua yang sudah tidak tegap lagi. Dan entah kenapa, suara ketukan tongkat dan tubuh tuanya justru menambah kesan horor bagi Valerie melihatnya. Belum lagi wajah yang selalu datar, dingin tidak tersentuh, bagaikan sosok makhluk yang menyeramkan dan siap untuk mencabik Valerie segera. Gadis itu tidak bisa tenang di atas kursi belajar milik Rainer. Kakek tua itu berhenti berjarak 2 meter sebelum tiba ke tempat di mana Rainer
dan Valerie berada. Tatapannya tidak teralihkan, bahkan satu detik pun, fokus menuju inti mata Valerie yang mulai bergetar. Dan di saat yang sama pula, Patricia juga semi datang dari arah yang sama, lantas berdiri selangkah di belakang kakek Paul. Lihatlah kedua orang itu tersenyum, menunjukkan serengai licik yang sangat menakutkan. Dada Valerie berdegup kencang, membayangkan sesuatu akan terjadi di tempat ini. Inikah waktunya? Valerie akan berakhir setelah Semi akhirnya membongkar kebohongan itu. Bahkan dia mengingkar janji yang katanya memberi waktu 1 minggu. Sampai kapan kau akan berlindung di balik cucu-cucuku? Apakah kau tidak memiliki malu memasuki rumah milik orang lain? Ya Tuhan, benarkah secepat ini? Bahkan Jupiter belum kembali dari kantor. Dan Valerie harus berhadapan dengan 3 orang yang sangat membenci dirinya. Ini terlalu menegangkan. Kaki Valerie gemetar dan bibirnya terkunci sangat erat. Gadis itu sangat takut membayangkan apa yang akan terjadi ke depan nanti. Lihatlah dia, sangat menjijikan melihat wanita ini yang sangat berusaha bersikap baik kepada Rainer kita. Apakah dia memang tidak punya rasa malu? Aku tidak mengerti kenapa ada seseorang yang sepertinya. Patricia menambah suasana menjadi panas. Ibu mertua, jangan terlalu kejam padanya. Anda tidak takut jika Jupiter mengusir kita semua dari sini? Semi tertawa kecil menanggapi ucapan Patricia yang lantas dijawab tawa lebar oleh wanita itu. Diusir? Jupiter mungkin tidak menyukaiku, tapi kau yakin dia bisa mengusir kita dari rumah ini? Semi, wanita ini pembunuh dan peselingkuh. Mana bisa Jupiter mengusir semua orang karenanya? Dia berjalan ke sisi kakek Paul dan mencoba memprovokasi. Ayah mertua, bagaimanapun tidak sukanya Jupiter terhadapku, aku tidak terlalu peduli. Tapi apakah Anda akan membiarkan orang yang membunuh suamiku hidup enak menikmati kemewahan di rumah ini? Anda harus tegas sebelum perempuan ini meracuni pikiran Peter. Dan dari kalimat yang diucapkan oleh Patricia, akhirnya Valerie tahu jika perempuan itu belum mengetahui apapun tentang Valerie. Entah harus lega atau semakin was-was dia mengetahui orang-orang ini masih menganggap dirinya adalah Megan, kecuali Semi tentunya. Lihatlah dia menyeringai di belakang sana, menatap Valerie sangat tajam. Sorot mata itu seakan berbicara, mengancam Valerie akan membongkar segalanya sekarang juga. Sungguh, selain menakutkan, suasana pun semakin menjijikan ketika Semi menjulurkan lidah di bibirnya. Mertua, tolonglah dengarkan permohonanku kali ini. Sekali lagi Patricia berbicara, membuat nada yang seakan ingin menangis. Bahkan melupakan kematian suamiku belum bisa aku lakukan, dan aku harus terus bertatap muka dengan perempuan iblis yang sudah meracuni suamiku. Apakah itu adil, ayah mertua? Aku mohon usir perempuan ini. Dia terisak di akhir kalimatnya, tetapi lihatlah ekspresi kakek Paul yang tadi dingin tidak bersahabat. Sekarang justru tampak mual ingin muntah. Dari hembusan napas kesalnya, tampaknya kakek Paul juga tidak menyukai drama perempuan tua itu. Disinilah bisa Valerie lihat seberapa tidak harmonisnya keluarga Lemanuel yang kaya raya ini. Apakah semua ini karena harta? Aku tidak menyuruhmu berbicara. Satu kalimat yang semakin mendukung dugaan Valerie. Keluar, jangan mengemis di depanku, karena kau tidak ada bedanya dengan perempuan itu. Pelan, tapi cukup tegas di telinga, Patricia yang menitikkan air mata buaya mundur seketika. Dasar orang tua sialan, beraninya kau permalukan aku di depan perempuan itu. Batinnya menggeram. Lihat saja, jika aku sudah mendapat kesempatan menguasai hartamu, akan aku buat kau sangat menderita. Sumpah yang selalu Patricia ucapkan di dalam hatinya untuk kakek Paul. Tapi rasa malu oleh ucapan kakek tua itu membuatnya bergegas meninggalkan kamar Rainer dan tidak lupa menatap Valerie seakan ingin membunuhnya.
Aku juga tidak membutuhkanmu di sini, Semi. Keluarlah. Atau mungkin kau ingin berbincang panjang dengan Megan? Aku bisa memberi kalian waktu? Tidak, kakek. Maaf, aku akan segera pergi. Semi ikut tergugup dan meninggalkan kamar Rainer. Oh, jadi kedatangan mereka ke sini hanya untuk memanasi suasana, tanpa tahu tujuan kakek Paul mendatangi kamar Rainer. Valerie sudah sangat ketakutan jika mungkin mereka sekongkol ingin membuangnya malam ini juga. Dengan mengusir kedua ular itu, bukan berarti lantas membuat posisi Valerie aman di sini. Tatapan kakek Paul masih terus tertuju padanya, menunjukkan betapa orang tua itu sangat ingin membunuh Valerie dengan tangan tuanya. Dia bahkan mengencangkan rahang sebelum kembali berbicara. Bahkan, hewan malu jika tidak diterima oleh kawannya. Tapi kau, apakah aku mungkin lebih buruk dari hewan? Kakek buyut, kau ingin bermain denganku? Rainer memang seperti orang dewasa yang sangat pintar menempatkan diri di satu suasana. Di saat ketegangan itu sedikit mengendur, lantas anak itu memasang senyum lebarnya untuk sang kakek, kemudian berlari menghampiri kakek Paul sebelum melanjutkan hinaan untuk sang ibu. Ayo kek, aku akan menunjukkan sesuatu kepadamu. Rainer memegangi tangan kakek buyutnya dan menuntun orang tua itu menuju sofa. Bahkan Valerie tidak menduga anak itu akan sangat bijaksana. Rainer, aku belum selesai bicara. Di sini kek, duduklah yang nyaman. Apa kau tidak ingin melihat prestasiku di sekolah? Rainer memotong perkataan kakek buyutnya dan kembali berlari ke meja belajar di mana Valerie masih duduk. Tidak lupa, dia mengerlingkan sebelah matanya sebelum berbalik menghadap kakek Paul. Ada apa dengan anak ini? Dia terlihat geni seperti ayahnya. Valerie sampai tersenyum di saat hatinya gundah oleh kedatangan kakek Paul. Lihat, dia membuka lembaran bukunya. Rainer menunjukkan nilai dari tugas sekolahnya. Kakek buyut, ini nilai tertinggi di kelasku. Aku menjadi anak yang selalu mendapatkan nilai memuaskan. Dia tunjukkan pada kakek Paul. Dan satu hal lagi yang Valerie lihat di tempat ini, bahwa kakek Paul yang tadinya sangat menyeramkan, kini wajahnya mulai melembut. Orang tua berwajah horor itu seakan menghilang begitu berbincang dengan cucu buyutnya. Lihatlah, bahkan sekarang dia mulai tersenyum oleh setiap ucapan Rainer. Kau yakin hanya kau sendiri yang memiliki nilai sebagus ini? Tentu saja, kakek buyut bisa melihat ini. Rainer menunjukkan huruf besar di atas bukunya. Ini adalah nilai A++. Semua temanku hanya memiliki A dan A dengan satu tanda plus. Tapi aku memiliki 2. Kata ibu guru, akulah yang memiliki nilai paling tinggi. Rainer berseru menceritakan bagaimana gurunya memujinya di sekolah. Oh, cucuku yang cerdas. Kau sangat mirip dengan ayahmu, sangat pintar. Tentu saja, aku akan lebih cerdas dari ayah. Dan aku akan membuat perusahaan milik keluarga kita memiliki cabang di semua negara. 2 cucu bebuyutan itu tertawa oleh seruan Rainer yang memenuhi ruang kamarnya. Valerie ikut tersenyum simpul melihat ada kakek Paul yang sangat menyayangi Rainer. Sungguh adalah sebuah rasa syukur di hatinya, meski hati itu was-was dan takut. Ibu, bisa kau bawakan kami camilan? Lihat, kakek buyut terus saja tertawa sejak tadi. Ambilkan dia jus juga muffin lezat yang ibu masak pagi tadi. Kakek sangat menyukai muffin raspberry. Tertegun Valerie membeku sejenak, tetapi melihat Rainer memainkan sebelah matanya membuat Valerie paham. Tentu, ibu akan ke dapur sebentar. Dia bergegas menuju lantai 1, mempersiapkan jus dan muffin yang diminta oleh Rainer. Apakah hanya berketepatan kakek Paul menyukai muffin? Atau mungkin itu hanya basa-basi Rainer untuk membuat suasana di kamarnya mencair? Sempat Valerie ragu akan kembali dengan pesanan yang diminta oleh Rainer. Tetapi kemudian dia berpikir, justru mungkin kakek Paul akan menduga Valerie sengaja tidak mau mengantarkan camilan itu.